imanmu menyelamatkanmu. Saudara, ada beberapa model yang diyakini orang mendapatkan keselamatan. Saya hanya ambil 3 model secara sederhana. Yang pertama, kembali, ini mungkin bisa digedekkan. Orang mengatakan model inkarnasi. Jadi iman ini meyakini bahwa orang bisa masuk ke nirwana atau surga ketika orang tidak kembali dilahirkan. Moksa. Ketika orang, gambarnya untuk ini separuh ini. Jadi kalau manusia itu baik, maka menjadi dewa tertinggi. Tetapi kalau tidak baik, menjadi binatang. Itu Tom punyanya Mas Pujo. Kalau binatang ini tidak baik, bisa nanti lahir kembali menjadi salak pondok, tumbuh-tumbuhan. Ketika orang masih punya keinginan atau nafsu, maka dia akan samsara, akan terikat dan akan dilahirkan kembali, nitis lagi, inkarnasi. Secara sederhana begitu. Cuma pertanyaannya kadang-kadang, kira-kira anjing yang baik itu seperti apa gitu. Kalau manusia mungkin ya, salak pondok yang baik seperti apa kan. Tapi kita nggak tahu, itu keyakinan, iman. Kita nggak usah perbantahkan. Itu model yang pertama. Lalu yang kedua yang paling umum. Ya, yang kedua. Ini paling umum. Jadi dalam kehidupan itu ada kebaikan dan kezaliman. Yang satu kiri itu anak-anak soleh, yang kanan anak-anak yang tidak soleh. Kalau soleh itu nanti banyak, maka akan masuk surga. Kalau solehnya sedikit, banyak kezalimannya, maka akan bakar api neraka jahanam. Itu model yang banyak mungkin. Dan yang ketiga, saudara, ya lagunya. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Inilah keselamatan yang kita yakini, yaitu karena soteriologi atau penyelamatan dari Allah yang datang. Sebelum dilanjut bisa dipikir-pikir, kalau ada yang masuk daftar 1 dan 2 bisa meninggalkan gereja. Karena sudah nggak perlu yang terakhir. Saudara, itulah penyelamatan yang kita yakini. Hasil penyelamatan bukan karena usaha dan kekuatan manusia. Itulah imanmu yang menyelamatkanmu. Tetapi kita akan breakdown, orang katakan kita akan coba lebih daratkan lagi. Ketika kita percaya tentang soteriologi atau penyelamatan dari Kristus, maka tentu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita lakukan berdasarkan tuntunan firman pagi ini. Yang pertama, lagunya Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Sudah 3 bulan mendekam, belum juga ada panggilan. Mari kita baca, mungkin bisa dijembrengkan. 1, 2, 3. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan
tidak terpisah, mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari apa itu? Singa. Itu curhatannya siapa Bapak Ibu? Curhatannya Daud. Ketika Raja Saul dan anaknya mati terbunuh di dalam peperangan oleh bangsa Filistin. Itu ungkapan iman, bukan ungkapan emosional. Kalau ungkapan emosional, tentu Daud itu akan sakit hati dengan Saul. Berapa kali Saul mengejar-ngejar Daud. Bahkan beberapa kesempatan Daud menemukan Saul sedang tertidur. Tetapi Daud tidak mau balas dendam. Karena Saul diyakini adalah orang yang diurapi Tuhan. Itulah Daud ketika mengungkapkan imannya, bukan emosionalnya. Begitu juga Yonatan. Yonatan ini anak Saul, kakak Mikael. Mikael itu anaknya Saul yang diperistri oleh Daud, ini kakak ipar. Ada banyak penafsir bahwa Yonatan ini punya perangai atau kehidupan yang menyimpang. Bahkan di beberapa ayat nanti bisa dicek and recheck, dikatakan Yonatan dan Daud itu bercium-ciuman. Is-isan. Tentu ini perangai yang atau perilaku yang menyimpang. Bahkan Saul marah-marah mengutuk Yonatan akan perilakunya. Tadi dikatakan cintanya Yonatan di ayat terakhir tadi lebih hebat, lebih dahsyat dari perempuan. LGBT itu sudah ada. Tetapi ketika Yonatan meninggal, Daud menyingkirkan hal-hal yang duniawi. Dia tidak mempersoalkannya dan tidak menghakiminya. Maka dia katakan itu adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi orang yang percaya imannya kepada penyelamatan tidak pernah di hatinya itu memberikan penghakiman. Mari saudara, hati-hati. Kalau sampai hari ini, walaupun kita tidak terucap, kita membatin, mengadili, itu nanti masuk neraka jahanam. Hati-hati. Ada rahasia ilahi yang tidak bisa mengerti. Ingat, ketika di kiri Tuhan Yesus, seorang penjahat yang tidak pernah ikut katekisasi, yang tidak pernah ikut ke gereja, yang tidak pernah ikut ke bait suci, ketika minta ampun maka Yesus mengatakan, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itulah iman yang menyelamatkan, karena penyelamatan atau soteriologi. Jangan sampai ada penghakiman. Itu yang sering menjadi penjara orang-orang yang merasa sudah beriman, sudah merasa melakukan kebaikan. Tapi mari kita contoh Daud. Bagaimana dia yakin bahwa Yonatan dan Saul adalah orang-orang yang hebat dan dikasihi Tuhan. Kan kalau perlu, kalau kita melihat ada orang yang mungkin secara sosial melanggar hukum dan melakukan kejelekan, maka doa kita, ya Tuhan berikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Karena tidak ada yang mustahil.
Dan satu sisi kita semakin terjaga, hati kita yang tulus, hati kita yang suci, tidak dikotori dengan penghakiman. Itu yang pertama. Yang kedua, lagunya Ketika Tuhan ciptakan kehidupan, tentunya juga siapkan kematian. Di dalam Dia jalan keselamatan, tak ada mati, tapi hidup yang sejati. Bukan karya kita, baiknya manusia, karena dosa ada lenyapkannya. Hanya karena Dia juru selamat. Bapak Ibu, Pak Hakim itu. Bapak Ibu pernah ada yang sempat dengar lagu ini? Ketika Tuhan ciptakan kehidupan, mestinya juga siapkan kematian. Di dalam Dia jalan keselamatan. Tak ada mati, tapi hidup yang sejati. Bukan karya kita, baiknya manusia, karena dosa ada lenyapkannya. Hanya karena Dia juru selamat dunia, sengsara salibnya bukti cinta. Saudara, pemazmur meyakini kehidupan manusia di dunia seperti orang yang ada di dalam jurang yang dalam. Tentu ketika mazmur ini ditulis, belum ada tim SAR, ya. Belum ada begu, belum ada helikopter untuk mengangkat orang-orang yang ada dari dalam jurang. Artinya itulah bicara masalah transendensi. Ada kekuatan-kekuatan yang di luar manusia yang tidak bisa kita saingi. Seringkali orang sudah mulai mengkalkulasi keselamatan. Saya punya teman Bapak Ibu dulu di Jogja, itu kalau dapat wesel, dulu masih wesel ya Bapak Ibu, belum transfer. Itu kalau dapat duit lalu dipisahkan untuk duit nakal. Kan? Saya nggak tahu duit nakal itu apa kan itu. Jadi, kok iya? Iya, karena kalau semuanya untuk kebaikan saya nggak imbang kan. Ada duit nakal. Bayangan manusia seringkali bicara keselamatan, hitung-hitungan, kalkulasi. Ya, sekali-kali mengkalkulasi yang tidak baik supaya imbang, supaya ada temannya. Kan kalau orang berbuat tidak baik, itu bareng-bareng atau gotong royong, itu kan kadang-kadang senang Bapak Ibu. Yang penting ngikuti kancane oke. Jadi memang itulah kehidupan. Bagaimana orang mendapatkan keselamatan ketika di dalam kehidupan terjadi hal-hal seperti itu. Antara angan, ucapan dan tindakan saja harus klop. Ada yang ucapannya baik, mendoakan. Maka ketika orang lapar, didoakan. Ketika orang butuh duit, didoakan. Ya. Jadi hanya mendoakan. Itu saja sudah gak mungkin untuk menjadi
kekuatan, keselamatan, kebaikan yang kita lakukan. Maka Daud menyadari hanya Tuhanlah tempat pertolongan. Ketika orang jatuh ke dalam jurang yang dalam, maka dibutuhkan kekuatan transenden, kekuatan yang sempurna, kasih yang suci, kasih yang tulus, bukan kasih-kasih manusia yang bersayap karena situasi, kondisi, emosional, dan kadang-kadang karena memang sebuah kurikulum. Contoh Bapak Ibu, misalnya bantuan dari presiden, itu kira-kira duitnya presiden atau duitnya negara? Berarti itu bantuan dalam rangka kurikulum aturan ketatanegaraan. Nah, itu baru hal-hal yang kita lihat belum di lapangan. Ada banyak orang melakukan kebaikan dengan banyak persyaratan. Itu yang kedua. Yang ketiga. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Mari kita baca apa yang ditulis Paulus kepada Korintus. 1, 2, 3. Kasihmu terhadap kami demikianlah juga hendaknya kaya dalam pelayanan kasih. Saudara, kita akan lihat tangannya. Tangan orang memberikan bantuan. Yang atas ada sebuah semboyan yang cukup terkenal. Mari kita baca. Ada sebuah, kelihatan? Dijembrengkan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Pepatah ini memberikan motivasi titik-titik. Artinya biasanya kalau mengatakan lebih baik tangan di atas karena kita memberi. Tapi apakah memberi itu mesti di atas tangannya? Ada bahaya orang memberi dan berkuasa, Bapak Ibu. Ketika tangannya di atas yang diberi di bawah, maka ketika orang yang diberi itu lupa, lalu diingat ora kelingan biyen zaman biyen. Ketika dia masih di jalan, aku yang selalu membantu. Kalau orang Inggris mengatakan diundat-undat, Inggris Panensari. Diundat-undat. Malah kadang-kadang orang yang diundat-undat itu kadang-kadang menjadi merasa dibully. Itu posisi tangan di atas. Lalu posisi di bawah. Ini di bawah Bapak Ibu, posisi di bawah dalam arti memberikan ini, persembahan. Orang biasa memberikan itu kepada raja, kepada Tuhan, itu memberikan dengan penuh hormat. Nah, yang paling sering kita harapkan adalah posisi tangan seimbang. Jadi datar serah terima itu tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Jangan sampai perbuatan kita, kebaikan kita itu kadang-kadang berdampak orang direndahkan. Atau kadang-kadang kita merasa lebih tinggi karena memberi. Itu sering terjadi. Maka Paulus mengatakan harus kaya dalam kasih. Tadi dikatakan kalau kamu memberi itu harus memberikan apa yang ada, bukan diada-adakan. Jadi kalau diada-adakan bahaya, tak utang-utang itu. Kadang-kadang banyak orang karena terpaksa, maka ketika yang diberikan bukan yang ada, maka yang terjadi kadang-kadang merasa kecewa. Kalau barangnya ada, sesuai dengan kemampuan kita, maka satu lagi yang harus ada adalah, apa Bapak Ibu? Yang harus ada adalah kasih.
Ketika kita memberikan sesuatu tapi enggak ada kasih, ingat nanti berbunga. Ingat nanti akan menjadi hal-hal yang menjadi sandungan. Ada banyak orang memberikan bukan karena kasih, karena ingin sesuatu. Ternyata setelah itu dihitung. Ada orang memberikan karena kasihan. Boleh, tetapi tidak cukup hanya kasihan. Atau kadang-kadang memberikan karena situasi kondisi. Maka ketika ada orang diberikan bantuan lebih satu kali, kita marah. Kok marahi Mary yang lain belum, ini sudah 3 kali. Nggak mau sakit kok. Banyak orang yang kadang-kadang tidak bisa terima ketika orang diberi bantuan. Wah kok kuwi terus. Lah memang kalau ternyata situasi kondisi memang itu yang harus diberi bantuan. Wah rasa, wong kayak umai api. Padahal umai kreditan diberi lagi. Jadi tanda-tanda dunia itu tidak bisa menjadikan alasan membatasi kasih kita. Orang kaya, orang hebat pun pada saat kondisi tertentu perlu diberikan kasih dan pertolongan. Karena Tuhan juga memberikan matahari kepada semua orang. Tidak pilih-pilih, yang datang ke gereja tepat waktu, yang datang ke gereja sering telat, yang datang ke gereja sebelum selesai sudah berkat dah pulang, tetap dapat matahari. Tetap dapat berkat Tuhan. Itulah pelayanan kasih dalam segala perkara bagi siapa saja. Itu yang diinginkan menurut kesaksian Rasul Paulus. Yang terakhir, Hatiku percaya, hatiku percaya. mari kita lihat urut-urutan secara ringkas apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita akan baca 1, 2, dan 3. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ini kata Yairus, kepala tempat ibadat yang anaknya sudah sakit selama berapa tahun? Nanti dibaca. Sebab katanya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ini ibu-ibu yang pendarahan sudah lama, sudah habis uangnya untuk berobat. Maka ayat 34 apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, ketika orang sakit, maka ada 2 hal yang bisa kita catat ketika mendapatkan kesembuhan. Pertama, secara psikologis. Jadi, kalau kita sakit dan percaya punya dokter atau mantri idaman, itu biasanya belum diobati baru datang ke rumahnya sudah aku wis kepenakan gitu Bapak. Apalagi yang takut disuntik. Wis penak kok kan gitu. Itu secara psikologis percaya. Ketika yakin dan percaya, maka itu kekuatan yang luar biasa. Tetapi hari ini, secara psikologis jangan menjadi andalan. Maka keselamatan itu adalah bicara tentang iman. Ingat, keselamatan secara iman itu lebih daripada keselamatan secara duniawi. Ingat apa yang dikatakan Yesus. Kalau matamu itu
membuat kamu jatuh dan terperosok, lebih baik dicungkil. Kalau tanganmu membuat kamu nyolong, lebih baik dipotong. Artinya kesembuhan itu harus dilanjutkan dengan tindakan iman. Bagaimana keselamatan yang didapatkan itu tidak sebatas keselamatan kesembuhan. Jangan kaget orang-orang Kristen yang penting sembuh maka dicarilah tabib paranormal, alternatif kemana-mana. Bisa saja sembuh, tapi ingat, apakah itu akan melegakan atau akan bermasalah dengan keselamatan yang kita dapatkan? Hati-hati. Ada banyak orang yang penting sembuh secara duniawi. Padahal tangan yang sembuh ternyata karena kekuatan bukan dari Tuhan. Ketika diberi tangan yang sehat, diberikan mata yang sehat karena disembuhkan dari kekuatan yang bukan ilahi, jangan kaget. Justru hidupnya semakin menjauhi Tuhan. Mari saudara, imanmu menyelamatkanmu. Itu yang harus kita pegang. Semua yang kita lakukan di dunia ini harus ada di dalam ranah keselamatan dari Tuhan. Amin. Saat